Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo teman-teman, suaraku kedengaran ya? Halo? Masuk kok. Nggak kedengeran nggak? Oke. Teman-teman, kenapa kamu? Oke, jadi sebelumnya aku minta maaf ya teman agak sedikit telat dari seperti biasanya. Oke, jadi langsung aja kita ke materi pertemuan kita yang ketiga, yaitu membahas perihal lighting dalam perfilman. Oke, suaraku jelas ya, nggak menggema kan? Oke, di sini ada berapa orang? Oke. Zak. Oke, jadi teman-teman, ini diperbaiki lagi nggak apa-apa kok. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu deh teman-teman. Aku mau tanya deh teman-teman. Aku minta satu orang perwakilan buat ngejawab fungsi dari lighting dalam suatu perfilman. Sebelum kita memasuki materi sambil menunggu kakak operator kita ya. Halo. Iya, ini. Ada yang berani menjawab teman-teman? Setaunya aja nggak apa-apa. Mas Faris, Ya Kak, coba aku pengen tahu pandanganmu tentang peran lighting dalam perfilman itu seperti apa? mungkin di antaranya buat yang pasti buat ngatur pencahayaan. Terus mungkin bisa buat ngatur suasana atau atmosfer ketika syuting. Nah, benar banget teman-teman apa yang dijelaskan oleh Mas Faris. Jadi, lighting itu sangat berpengaruh dalam membangun emosional atau atmosfer dari perfilman. Semisal nih teman-teman nonton film horor, rata-rata kebanyakan mereka tuh pasti membangun visual horornya itu melalui kayak dengan low light, lighting yang tidak terlalu mentereng dan sedikit lebih cool. Sementara kalau misalnya emang adegannya happy, biasanya dia lebih terang, lebih warm, lebih menghangatkan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kemarin kita udah sedikit membahas dari departemen kamera. Ada yang masih ingat nggak departemen kamera itu isinya ada apa aja? Mas Amba, masih ingat Mas Amba? Di kamar mandi ini nih. Oke. Jadi di departemen kamera itu ada satu
satu job desk yang namanya DOP, dan DOP itu punya anak-anakan lagi seperti Gavin dan Askem. Dan ternyata teman-teman, mereka itu juga punya anak-anakannya lagi. Nah, di sini terutama kita akan membahas persoalan lighting. Ternyata lighting atau itu masih di bawah departemen kamera, masih ada di bawahnya DOP seperti itu. Cuma tetap mereka memiliki ibaratnya tuh apa ya? Ketua atau misalnya gini. Jadi dari DOP dia itu dari perlightingan punya kayak kepala manajemennya, namanya tuh si Jeffrey ini. Jadi DOP itu punya sebuah, misal nih dari sutradara dia udah tahu visualnya mau seperti ini dan seperti ini. Nah, DOP itu pengen dengan tone yang seperti ini dan seperti ini. Dan itu yang mengeksekusi adalah Gavin dan anak-anakannya. Gitu, soal masalah teknisnya. Tapi kesepakatan masalah visual tone ya masih di DOP dan sutradara. Itu kita kalau geser ke Gaffer. Nah, Gaffer itu punya asisten Gaffer yang mana asisten Gaffer ini dia akan membantu menyambungkan ke kalau kita tuh bahasanya tuh sebutannya best boy gitu. Jadi best boy atau enggak lighting man untuk entah itu setup dan operasionalnya. Sebentar ya teman-teman. Nah, terus teman-teman, DOP itu juga kok DOP, si lighting ini juga punya runnernya sendiri. Masih ingat kan runner satu orang yang memang dia job desk-nya kosong untuk membantu dari kebutuhan pada saat produksi. Nah, kalau misalnya produksi besar, ternyata anak lighting itu punya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau master box, jadi ini teman-teman bisa lihat di bawah runner dan support itu ada namanya master box. Nah, master box itu adalah misal nih dia itu dari alatnya nyampe tuh misalnya alatnya pakai mobil buat ngebawa-bawa alat. Nah, yang turun ya ibaratnya tuh adalah apa ya, tikum-tikum alat-alatnya untuk yang ngebongkar pasang itu adalah si master box ini. Seperti itu toh. Berfokus membantu di perkameraannya Dopi. Kalau kemarin kita udah jelasin kan, ternyata Askem itu bisa dibagi menjadi dua. Askem 1 biasanya yang ngebantu setup dan membantu marking. Nah, sementara Askem 2 biasanya fokus ke fokus puller gitu. Nah, ada juga yang namanya di IT, teman-teman. Jadi di IT itu dia tuh fokus ke foldering setelah mereka setiap pengambilan jeda pengambilan footage seperti itu. Cuma karena di sini kita membahasnya perihal lighting, maka kita akan fokus ke lighting terlebih dahulu. Lanjut, Kak. Nah, kenapa lighting dalam film itu penting? Jadi juga sempat dijelaskan sama tadi Mas Faris ya. Jadi ternyata untuk membangun sebuah atmosfer film itu lighting itu penting banget. Seperti itu. Jadi nggak cuma untuk buat objek terlihat terang dan jelas, tapi juga untuk menentukan mood penonton, membangun emosi penonton, fokus dan estetika visual. Nah, jadi sebenarnya nggak semua film itu objeknya tuh harus kelihatan, nggak semua tuh harus terang. Terkadang kita tuh punya visi misinya sendiri, bahkan ada satu film aku tuh itu filmnya kalau teman-teman tahu Joko Anwar, dia itu cuma pakai particle light. Particle light itu kayak lampu-lampu tambahan yang kayak lampu tidur, lilin. Dia nggak punya yang key light dan 3-point lighting namanya. Dia tidak menggunakan metode itu untuk filmnya. Tapi aku lupa judulnya tuh kalau nggak salah The Nightmare. Jadi teman-teman juga bisa cek di Netflix. Gitu. Lanjut. Nah, aku minta salah satu dari kalian coba Mas Apip ngejelasin gimana apa perbedaan before dan after yang ada di dalam footage ini.
Oke, mungkin yang membedakan itu moodnya Kak, moodnya. Itu beda kalau yang before kan terlalu light gitu, terlalu biasa aja. Nah, kalau yang afternya baru kita bisa rasakan tuh kayak moodnya itu baru belajar terus ada orang itu kan beda kan itu warnanya. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Mas Apip. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sadar, yang paling utama, kenapa bisa kok kerasa banget bedanya adalah lighting yang realistis, yang realistik. Jadi kalau teman-teman lihat before-nya, contoh di gambar yang paling atas ya, jendelanya dari arah mana, tapi lightingnya dari arah mana? Paham nggak teman-teman? Jadi ada jendela nih di belakang, tapi kok yang paling terang justru yang ada di depannya, ya kan? Jadi informasi kayak gitu tuh nggak jelas. Jadi kunci kalian ada untuk menata sebuah lighting itu adalah pertama kalian kunci dulu realistisnya masuknya cahaya itu dari mana. Kalau ada jendela maka ya udah itu ditekankan, diperbesar pencahayaan dari sana. Setelah itu kalau misalnya udah kalian isi-isi bagian realistisnya, baru tuh kalian tambahin untuk yang tadi dibilang sama Mas Apip untuk gimana supaya moodnya itu, mood filmnya itu tuh keluar supaya makin dramatis dan sinematik. Contoh kalau misalnya before-nya tuh dia tidak menggunakan lampu yang di bagian kanannya. Nah, di after dia nyalain tuh untuk ngisi ruang kosong yang ada di situ supaya tidak flat. Nah, kalau misalnya yang gambar bagian bawah, kenapa gambar satu before dan after tuh beda banget ya? Perbedaannya tuh ada di dimensi antara subjek sama background. Kalau teman-teman lihat di before, dia benar-benar flat menyatu antara objek dan backgroundnya. Nah, sementara kalau misalnya yang after, dia tuh menggunakan metode namanya 3-point lighting. Jadi dia pasang satu key light namanya, key light itu untuk jadi lampu utama, terus yang di belakang untuk pengisinya, sama sebelah lampu belakang untuk jadi background, dan sebelahnya yang biru-biru itu untuk fill light supaya makin dramatis seperti itu teman-teman. Nah ini kita bahas namanya 3-point lighting. Jadi ada yang namanya key light, fill light, dan backlight. Nah, key light ini biasanya itu adalah cahaya utama atau cahaya yang paling terang. Nah, itu biasanya di depan. Dia tuh fokusnya untuk ngasih tahu loh, ini loh subjeknya, ini loh objeknya, ini loh pelaku yang kita mau tonjolkan. Itu namanya key light. Dia adalah kunci lampunya seperti itu. Nah, kalau misalnya fill light, teman-teman, dia itu adalah cahaya tambahan. Nah, kalau V-Like teman-teman, dia itu adalah cahaya tambahan untuk mengurangi bayangan hasil key light sehingga shot lebih hidup. Misalnya nih teman-teman, kalau kita lihat shot sebelumnya, dia tuh pasang key light di sini. Pasang key light di sini. Nah, terus bagian sininya akhirnya tuh membayang. Nah, gimana supaya tidak membayang? Akhirnya dia pasang buat ngefill, buat ngisi supaya tidak membayangnya tuh tidak keras seperti itu. Jadi ada perlawanan. Itu kalau misalnya V-light. Nah, kalau misalnya backlight dia tuh untuk menjadi cahaya pembeda antara supaya subjek ada pemisah antara subjek dengan background. Seperti itu, teman-teman. Jadi supaya backgroundnya juga tidak flat, maka dia kasih biasanya tuh kalau misalnya sinematik biasanya dia tuh RGB, tapi itu tidak apa ya, tergantung lagi sama visi misi pembuatan film kalian atau video kalian. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua film menggunakan 3-point lighting? Jawabannya adalah tidak. Jadi teman-teman balik lagi, sebenarnya ini kan sesuai dengan tujuan kalian membuat film itu apa. Yang tadi aku bilang, Bang Jokan itu
yang cuma pakai particle light, dia itu tidak menggunakan 3-point lighting karena dia punya apa ya, ada yang dia mau jelaskan, tonjolkan di adegan filmnya dia. Nah, cuma teman-teman, kenapa aku menjelaskan 3-point lighting? Ini adalah dasar utama kalian mengenal lighting itu seperti apa. Kalau kalian sudah paham tentang key light, fill light, dan backlight, aku yakin kalian itu sudah bisa dalam penataan lighting yang lebih apa ya, yang lebih upgrade gitu ketimbang emang flat seperti itu. Maaf teman-teman ya, ini. Jadi gimana cara step by step menata lighting? Ini kalau misalnya dari versi aku tuh buat jadi 6 step. Pertama, lock camera position. Jadi si DOP atau kameramennya dia harus nge-lock di mana. Misalnya nih aku di sini, ini kamera. Ya udah, kameranya udah lock di sini. Itu step pertama. Ini teman-teman bisa foto atau bisa catat juga ya. Nah, step kedua adalah matiin semua sumber pencahayaan masuk. Misal kalau ada lampu dimatiin, kalau ada jendela ditutup dulu, sampai benar-benar tidak ada sumber cahaya. Seperti itu. Nah, step ketiga adalah taruh stuntman di dalam frame kamera kalian. Misalnya ini aku stuntman-nya, aku di sini. Ini semua udah ditutup, ini bahkan lampu udah dimatiin. Nah, terus setelah itu kita hidupin kilai kita, kunci cahaya kita. Aku pasang di depan untuk kayak ngasih lihat sosokku di sini. Nah, kalau misalnya udah pasang kilatnya, kita lihat nih apa mana bagian kosongnya ini sebenarnya opsional. Kalau misalnya aku tulis itu kan setup backlightnya dulu, baru tambahin fill light. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman udah merasa apa ya, kalau misalnya pada saat pemasangan key light ada bayangan yang terlalu mengosongi, apa ya bahasanya? Pokoknya yang terlalu mengkontraskan lah. Nah, itu teman-teman bisa tambahin key light atau enggak, teman-teman juga bisa pasang key light dulu, backlight, baru setelah itu lihat mana nih sumber cahaya yang kayak kosong atau sih dari key light-nya. Nah, karena aduh, maaf ya teman-teman, sebenarnya ini PPT yang aku pakai ngajar kemarin, dan kemarin tuh secara mandiri terlebih dahulu. Teman-teman bisa belajar mulai dari trip dulu nih. Kita kalian bisa main dari semiotika, visi misi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Materi kali ini emang singkat sih, tapi sejauh ini teman-teman ada pertanyaan tidak mengenai gimana teman-teman? Mungkin ada yang muncul ada. Oke. Sejauh ini aman ya? Aman Kak, aman. Oke. Mungkin pertemuan kali ini kita terus singkat aja ya teman-teman, karena intake yang mana emang aku pun agak sulit untuk menjelaskan melalui benar-benar lighting. Jadi kalian nggak perlu sewa-sewa yang lighting mahal dulu, kalian bisa dari yang kecil-kecil dulu. Baik, pokoknya kalian bisa menerapkan step by step yang udah aku share tadi. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari
Kalau gitu sebelumnya aku minta maaf karena pertemuan kali ini singkat. Contoh-contoh dari film-film yang menurut aku itu lightingnya bagus atau kita bisa breakdown yang menurut aku lightingnya. Aku mastiin sekali lagi, nggak ada pertanyaan teman-teman dari Mas Faris atau nggak Mas Amba atau Mas Apip? Ada Kak. Gimana? Nah Kak. Kalau ada pertanyaan menyusul, kalian bisa tanya di grup atau bisa hubungin aku, chat aku atau enggak chat Mas Zaka. Oke. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman.